membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Perjalanan panjang ya Pak ya, dari PKS terus Bapak sudah muter-muter hampir di PKS di Seluruh CB ini mungkin udah Regional Bapak udah 1. Regional 1 semua udah Regional katam 1, ya, iya, udah betul. dijajani Sulung sama aja beliau. sudah 4 kali, Nate 4 kali, Oi, Swayap 2 kali. berarti Bapak di CB ini hampir berapa tahun nih Pak? Hampir mau 2006, sekarang 2005, bulan 2 nanti berarti sudah 19 ya? 19 20 kah? hampir mau 20 tahun. Iya. Oh, ini hebatnya siku. Kembali lagi di CBI Podcast. Bersama saya, Hendy Kusumatmaja. Kembali lagi dengan menunggu-nunggu episode selanjutnya ya. Kemarin sudah ada episode yang pertama. Kita menghadirkan dari salah satu shift HR. Dan kesempatan pada pagi hari ini, kita mau ada mendatangkan salah satu pimpinan-pimpinan juga. Tapi saat ini agak berbeda nih. Salah satu pimpinannya yang ada di operasional. Posisinya ada di mil. Nah, dan datangnya ini beliau itu kayaknya bukan orang yang sembarangan juga. Beliau adalah orang lama, orang yang berkarir lama juga di CBI. Jadi mungkin saya akan kenalkan ya sobat-sobat CBI. Semoga nanti nggak kaget dengan orangnya. Nah, oh ya, spesialnya satu lagi, kita menghadirkan beliau itu nggak cuman sendiri nanti. Kita ajak ibunya juga. Semoga ibunya nggak grogi ya nanti dengan teman-teman sobat CBI yang hadir pada CBI Podcast saat ini. Saya langsung ya panggilkan ya Bapak Yahya beserta ibunya pastinya. Oke, Pak Yahya dan Ibu gimana? Selamat pagi, sehat semua? Pagi, Bapak. Terima kasih. Pasti sehat ya? Alhamdulillah, Semangat. sehat dan semangat pasti. Mantap. Ini kesempatan pagi hari ini masih pagi ya teman-teman. Jadi masih seger-seger. Pak Yahya mau memperkenalkan dirinya di CB Podcast. Dan semoga nanti kita bisa sharing ya. Semoga nanti ada insight-insight dari Pak Yahya nih. Pengalaman beliau sekian lama dia. Berapa tahun ya beliau? Berapa tahun Pak Yahya berkarir di CB ini? Saya kalau mulai dari awalnya itu mulai dari PKS Sulung. PKS Sulung. PKS Sulung tuh di salah satu tahun 2006. 2006. Jadi saya masuk di CBI ini sebenarnya dulu bukan CBI. Oh iya. Tanjung Lingga. Tanjung Lingga dulu namanya Ya, Pak ya. Tahun 2006. 2006. Oh. Saya masuk ke CBI ini 2006 itu ya, saya karena ada teman saya kebetulan JM kebun di Indoturba. Indoturba. Oh, Itu berarti adalah teman kuliah saya. oke. Berarti Ya. karir Bapak tuh pertama-tama memang nggak di CBI ya, Pak ya? Bukan. Oh, oke. Ya. Kalau boleh tahu nih, Pak. Bapak dulu pertama kali karir masih muda, seger-seger gitu, karirnya di mana, Pak? Saya awal terakhir kuliah itu, selesai Oh, kuliah, Hmm? saya masuk di HTI. HTI. Jayanti Group di Oke. memang sudah merantau Tahun berapa itu, Pak? tahun 91. 91. Sobat-sobat CBI 91 pada ngapain tuh? Masih pada main apa itu di sana ya? Main nekeran mungkin ya, Pak ya? Pak Ya. Yahya sudah bekerja dia. Dari Ya. 91 ya, Pak ya? 91. Oke. Saya kerja di HTI HTI di betul. Jayanti ya. Oke. Sampai saya 5 tahun itu saya ya sudah usia saya waktu itu sudah memasuki usia 30-an. 30-an ya, Pak ya. Saya ya melalang buana lah di Kalsel sana ya. Oke. Ada teman-teman saya mengatakan, "Pak, nikah lah." Ya. Malah disuruh kawin, Pak, Disuruh saat nikah, itu ya. Karena saya usia Oh, usia tua 30-an sudah itu. betul. Oke. Akhirnya karena ya namanya mungkin kembali bahwa jodoh itu di tangan Tuhan ya. Ternyata masih baik-baiknya saya di situ. Heeh. Saya cuti ke Sulawesi. Oke. Cuti saya di Sulawesi. Ternyata saya ada kawan di PT Ajikala. Oke, ya. Ditawari saya di situ masuk bergabung dengan teman saya itu. Jikala itu grupnya PT Haji Kala yang Yusuf punya Kala Yusuf ya. Kala. Oh, Ya. grupnya Yusuf Kala. Kebetulan beliau waktu itu mau membuka juga kebun kelapa sawit Oke. di daerah Kendari. Sulawesi Dia ya, Pak ya. mencari menurut
dia mencari orang yang punya basic kelapa sawit. Oke. Ya. Nah, teman saya lah itu yang nawari. Oh, Ya. ngajak ke CBI. Ternyata saya Oh, ya belum? balik saya ya belum. Oke. Saya balik karena waktu itu posisi cuti, balik saya ke Kalimantan. Oke. Saya ngomong sama bos saya, Pak, saya mau Cabut. kayaknya balik ke kampung ini, ya. Kata kawan saya, wah, bos saya, Mm, oh ngomonglah sama direksi, mm. karena kebetulan waktu itu direksinya agak baik-baiknya lah saya. Oh, Ya. oke. Ya mungkin karena masih muda, lebih agresif. Tangan Jadi kanannya saya- lah Bapak dulu ya. Bukan istilah tangan kanan, ya kan? Tapi ya istilah saya ya selama saya muda, selama saya mampu, apa salahnya Oke. saya Luar biasa. sumbangkan kepada perusahaan. Dari akhirnya Bapak masuk ke Kala Group tadi, Pak ya? Ya itulah saya balik ya kan. sekarang Saya namanya Kala izin, Group ya? Saya izin ya, Oh. Pak. Hmm, Saya mendekati beliau sarapan pagi. Oke. Biasanya kan saya menjauh-jauh terus sama dia. Oke. Pagi ini mendekat. Jagonya dia kalau menurut saya, Hmm. dia ngomong, kenapa kau dekat-dekat? Ada keperluan sama saya? Langsung kesempatan lah saya ngomong. Oke. Pak, betul. Saya balik tadi, kebetulan saya diajak masuk ke PT Haji Kala. Mm-mm. Ya kan? Kalau memang begitu, tapi harus kau nikah ya, kalau kau balik ya. Mm-mm. Oke, saya bilang Pak, semoga dapat jodoh. Oke. Kan gitu, ya kan? Nah, Itulah Bapak menikah dengan Ibu? Belum? belum. Oh, belum. Oke, masih lama. masih lama. perjalanannya itu, Oke. ya kan? Panjang Nah. juga Bapak ini ya. Terus, Ini Pak? kan ibaratnya nih Iya. riwayat hidup. Betul, ya? betul. Nah, setelah itu balik saya. Cuma dia bilang, sudah berapa tahun kau di sini? Mm-mm. Dulu ada aturan 5 tahun hitungannya langsung kali 2. Oh, 5 kali 2 itu apa namanya? apanya itu, Pak? Uang Cutinya atau apa, Pak? bukan, uang ibaratnya uang pesangonnya. Oh, Ya. oh zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu memang Beda ada dengan ya, ya, langsung kalau di ketentuan atas zaman 5 dulu. tahun langsung dikali 2, Oke. ya. Kali 2. Oke, saya 4 tahun lebih, Pak. Tapi kalau bisa, Pak, saya kali 5, ya kan? Hmm. Langsung 5 jadi kali 2. Wah, hebat juga kau. Tapi kata itu waktu, tunggulah. Regana namanya itu, Iya, Direktur iya. Keuangannya. Nanti kita ngomongkan. Datang Pak Regana itu, langsung dia bilang, Regana, ini bujang lapuk kita, mau Asik. tinggalkan kita. Caklap dia, Pak. Bujang lapuk, gelaran 30 saya memang dulu ya, Pak ya? 30-an. Ya. Oke. Bujang lapuk kita ini mau tinggalkan kita. Mm-mm. Ya. Tapi pandai dia. Mm-mm. Mau minta dianggap 5 tahun pada baru 4 tahun lebih. Oh, iya. Tapi supaya dia nikah, kasihkanlah, hitunglah 5 tahun. Oh, Bapak ditolong juga sama dikasihlah beliau dia ya. sama beliau Iya. itu. Balik saya. Singkat cerita, saya Bapak dikala, diberikan. ya. Ternyata saya memang masuk di PT Jikala, Mm-mm. ditempatkan di lokasi. Dari istilahnya kita persingkat cerita ini. Iya, iya, boleh, Pak. Masuk ke lokasi. Ini istriku ini, Hmm? teman saya bapaknya. Hah? Maksudnya Istri gimana, Pak? Saya nih Pak, teman kerja saya bapaknya. Oh, bapaknya beliau, Bapaknya Ibu istri ini saya teman ini. kerja Bapak. Teman kerja. Oke. Ini Dikenalin, dijodohin sama bukan. Oh, enggak. Datang berlibur dia. Oh, Ini istriku Pak, kalau mau cerita ini, duluan dia dapat kerja. surat nikahnya daripada Apa ini Bapak maksudnya ini? daripada ijazah SMA-nya. Oh, SMA-nya. Karena Pak, ya kan? Iya, Baru iya. selesai Hmm. ujian di Sekolahnya, oke. Berarti Datang kawin berkunjung, dulu ya. nih, baru lulus kan maksudnya sudah gitu. selesai ijazah. Iya, baru ijazahnya keluar. Bukan kawin nikah. Oh iya, dulu. sorry Pak. Kawin atau nikah? Nikah maksudnya ya. Ah, itu. Oke. ya. Itu di Nah. tahun berapa itu nikah zaman itu, Pak? Tahun 98 ya? Oke. 98. Wow. Wah, untung dia duluan jawab. Oke. Hampir saya salah. Kalau salah jawab bahaya, Pak. Bahaya. Itu dia, Pak. Jangan Itu. salah jawab kalau sama ibu Makanya. nanti bahaya. Makanya ibu istri saya ini memang luar biasa Pak, menurut saya.
Ya. Jadi, oke, singkat cerita tadi Bapak sudah sampai di Kala. Terus masuk ke CBI-nya tahun berapa Bapak? Masuk CBI-nya, ya itu tadi tahun 2006 Oh, awal. 2006. Ya. Jadi setelah itu berapa tahun Bapak di Haji Kala Jadi tadi? Kala 4 tahun 4 lebih. tahun. 4 terus tahun berkarir, lebih. Masuk Bukan ke, langsung CBI. setelah Saya kemana dulu, Pak? itu masuk ke Minamas. 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 Yang di Kalsel, Kalsel. daerah Gunung Garu. Oke. Ya. Wih, Saya berarti masuk di udah situ di kebun. Kalimantan, Saya Sulawesi. kebetulan asisten Abdelin. Loh. Asisten Abdelin, Pak. Bapak ini berarti karirnya bukan dari langsung engineering PKS, tidak ya? Betul. Berarti Makanya cross dia saya ternyata bilang, Pak, beliau ini, nih ya. Ya, saya ini Mm-mm. melenceng. Ya. Tapi orangnya lurus kan, Pak? Cuman karirnya Ya, agak sedikit melenceng itu saja. masuk saya ijazah Oke. saya. Ya. Saya dari pertanian, Pak. Pertanian. Pertanian jurusan ilmu tanah. Oke. Saya awal masuk kerja, saya masuk di HPH, kebetulan saya di HTI-nya. Oke. Orang mengatakan, oh dianggap saya ini orang kehutanan, padahal jauh. Jauh ya. Juga jurusan ilmu tanah, masuk bagian kehutanan. Oke. Ya. Oke. Oh, berarti dulu di Ascent of the Link di Minamas tadi penempatan di Kalsel ya, Pak ya? Kalsel, di Berapa Gunung lama Garu. itu, Pak? Bapak di Di Minamas situ ada 2 tahun asisten tahun. Abdeling. Wih. Karir Bapak naik nggak di Dia situ? itu begini. Saya itu cerewet, Pak. Oke. Saya cerewet masuk saya. Ya, sama dengan sekarang saya dicereweti orang kebun. Teman-teman di kebun saya dicereweti saya. Iya. Ya. Kenapa Dulu dicabut, waktu Pak? saya di kebun saya cerewet sama orang Pak Bre. Milnya, ya. Oh. Ya. Jengkel waktu itu GM Pak Bre-nya. Oke. Ya. Ngomonglah sama GM kebun. Ya. Wah, itu masih asisten saya itu waktu, Pak. Mm-mm. Itu asistenmu itu mungkin bagus kita pindahkan ke pabrik. Oh, dari situlah karir awal Bapak melangkah ke pabrik, Ke pabrik, ya. Oke. Tapi awalnya bukan langsung pabrik juga. Iya, di Afdeling tadi ya, di Saya kebun di dulu. quality control di pabrik. Oke, tapi di pabrik sudah Di di pabrik, pabriknya. Ya, setujulah orang itu. Oke. Ya. Akhirnya saya ditempatkan. Ditanya saya GM saya itu, ya, bagaimana kalau kita bawa kau ke pabrik, tapi di quality control supaya kau kontrol itu buah kita. Oke. Siaplah saya. Berarti kaitannya dengan quality Quality buah ya control, saat itu betul. ya, Ya. raw materialnya. Pak, susah nggak sih Pak dari awalnya di kebun dengan areal yang luas, tiba-tiba Bapak dipindahkan atau cross function di bagian millnya? Apa yang perlu Bapak adaptasi di situ? Kalau persoalan susah sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, karena waktu itu ya tadi saya di quality control awalnya. Ya. Oke. Saya kayak ibaratnya bawa buah dari kebun, saya itu yang saya baca. Oh, Ya. berarti basicnya Setelah sudah saya di dapat ya situ, Pak ya? posisi di situ, ternyata asisten Pak Bre, asisten laboratorium kosong. Pak Bre ini, Pabrik pindah lagi? ya, artinya belum. Oh, belum? Ternyata itu manajer Pak Bre-nya Hmm. intai saya ternyata. Dia ngomong sama saya, daripada kau cuma quality control, ini asisten Pak Bre kosong, kau rangkap aja. Ya, kau Oke. rangkap aja. Ya. Siap lagi saya. Bapak Saya- menerima challenge dari pimpinan saat itu? Pimpinan Oke, Pak Bre waktu oke. itu. Saya rangkap, ya. Akhirnya lama-lama bangun pabrik Minamas di daerah Ansana, daerah dekat-dekat kota Banjarmasin, daerah Oke. Sebambang 4. Oke. Pabrik baru di situ. Ditawari saya pindah ke situ. Oh. Tawari. Ya. Ada pabrik di sana dibangun. Siap gak kau kalau kau dimutasi ke sana? Oh, saya senang hati rasanya nih. Siapa aja? Karena Saat itu waktu udah menikah saya- ya, Pak ya? Ah, sudah menikah. Ibu Saya waktu itu keberatan sudah nggak punya dipindah-pindah itu, Pak? Ya. Ibu keberatan nggak saat itu? Oh, malah senang juga. Oh, senang juga. Karena waktu itu di Gunung Garu Pak udah pulau. Oh, yang Kan pulau Gunung Garu itu, ya. ya. Oh, Daerah terpelosok. paling tinggi lah ya. Saya pindah. Hmm. Senangnya saya karena waktu saya kerja di HT itu lokasi saya. Oke. Ya. Iya. Oke. Itu senangnya saya. Nah, siaplah saya di situ. Berarti Bapak itu, Pak, setelah menikah itu mah tambah semangat ya, Pak ya? Betul. Oh, tuh sobat-sobat Ya. CBI.
Kalau belum menikah segera menikah tuh, biar Ya, makin semangat tuh kan. betul. Iya. Ya. Dan saya sekarang itu selalu menyemangati anggota saya, Yes. khususnya karyawan saya, staf saya. Saya bilang nyesal kau nanti. Dulu saya selalu dibilangi kawan saya, nyesal Pak, Oh. nyesal nanti. Saya ketawa-ketawa, apa yang bikin nyesal? Nggak dari dulu. Kukira pikiran saya nyesal itu karena tidak punya istri, ternyata Pak, saya juga nyesal. Saya sudah usia begini, anakku masih kecil. Oh, Ah, iya. sekarang lah saya betul-betul itu saya rasakan itu. Saya ini sudah pensiun, Pak, di CBI. Cuma alhamdulillah manajemen melihat saya jadi berterima kasih sekali dan bersyukur saya diperpanjang 2 kali sudah ini. Ya kan? Semoga nanti ini diperpanjang lagi tergantung. Ya kan? Oke, ya berarti balik tadi dulu Pak. Kita udah ke Minamas Group tadi ya. Iya. Nah, udah di situ cross function Bapak, disitulah ilmu Bapak mulai kaya Bertambah lah. ilmu. Mulai Bertambah kaya, ilmu, Pak. betul. Cuma menghilangkan ilmu yang dasar-dasar. Saya selalu sekarang mengatakan, ya Pak ya, Ya. saya bilang, awal-awal saya di CBI ini, saya bilang, saya ini sudah asisten pabrik. Sudah askep waktu itu saya ngomong begitu. Bapak udah askep saat waktu Sudah. di Asisten kan? laboratorium saya. Saya pun juga masuk di situ karena saya hubungi temanku itu yang saya bilang JM di kebun di Indoturba. Betul. Ya, Minamas juga. Ya. Ya awalnya langsung mau gabung kah? Ya. Ya itulah makanya saya bilang saya Berarti menelpon. Bapak masuk di CBI levelnya apa saat itu Pak? Asisten laboratorium. Oh, asisten lab ya. Iya. Berarti Pak Yahya ini dulu masuk CBI dari perjalanan karir tadi dari HPI tadi ya? HTI ya? HTI, HTI, Hutan Tanaman Industri, Kemudian ke mana? Ke PT Haji Kala. Haji Kala, Ya. kemudian ke Minamas. Ke Minamas. Itu masih levelnya level masih asisten. asisten lah itu. Ya. Apa ya? Masih Saya waktu di HTI itu ya, bukan asisten namanya, waktu itu kasih namanya. Kasih. Oh ya, dulu kepala namanya seksi kasih ya. dulu. Zaman dulu ya Pak. Ya mungkin tapi kalau dilepaskan dengan sekarang disamakan, ya mungkin setingkat asisten juga. Oke. Ya kan? Terus beliau masuk di CBI sebagai asisten lab. Asisten laboratorium. Berarti merintis dari bawah juga nih Pak Yahya ya di CBI-nya. Jadi asisten lab. Terus pertama kali 2006 itu Bapak masuk di CBI di PKS Sulung, merintis ya saat itu ya Pak ya. Betul. Merintis PKS. Kalau merintis PKS itu susahnya apa Pak? Ya. Bapak saat itu menjadi asisten ya Pak ya memang ya? Kalau saya bilang, kalau saya pribadi susahnya karena bukan latar belakang ilmu saya. Oke. Saya itu yang paling susahnya itu kalau menurut Oh. saya. Sampai saya tadi yang saya mau bilang bahwa saya awal-awal masuk itu saya bilang kalau manajer kebun masih orang-orang baru, masih berani saya berdebat dengan dia. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang pabrik mandor, kalau sudah lama di pabrik pasti saya sampai sekarang pun. Oh. Sampai sekarang. Iya, Cuma kenapa orang mengatakan Pak, Bapak selalu mengatakan ilmu pabrik Bapak tidak ada. Saya akui itu. Ya. Tapi kenapa Bapak selalu seakan-akan itu kalau saya ditempatkan seakan-akan pabrik bermasalah, padahal sebenarnya tidak ada pabrik bermasalah. Berarti memang Cuma anggapannya orang. Iya. Ya. Dulu saya dipindah-pindah di Trigona 1 terus ini. Semua pabrik Trigona 1 sudah pernah aku tempati. Oh, berarti Dan udah cuma keliling ya? tempat aku itu, yang pabrik yang saya tempati itu, ya alhamdulillah tidak ada di begitu ketinggalan. Oke. Kenapa? Karena saya memanfaatkan Yang- staf-staf saya yang ada itu. Apa yang saya bilang? Keluarkan potensimu, tugas saya baca kau. Oke. Dan bisa kelihatan. Hmm. Ya. Di mana mulai dari mandor, naik ke asisten, pasti anggota saya. Oke. Itu bangganya saya. Ya. Oke. Jadi Bapak masuk asisten lab ya Pak ya, dengan pabrik baru, keterbatasan ilmu Bapak saat itu ya Betul. Pak ya. Dengan keterbatasan Bapak mau berjuang, beradaptasi, nyari informasi mungkin salah satunya ya. Nyari informasi apa ini kalau jadi asisten lab tuh yang ideal seperti apa, ini apalagi pabrik baru dengan keterbatasan yang ada, beliau bisa survive bahkan bisa berkembang makanya dengan kondisi saat ini. Nah, setelah dari PKS Sulung nih Pak, mungkin di PKS Sulung tuh ada cerita-cerita lucu nggak atau yang bikin Bapak melekat dengan apa namanya PKS baru? Pasti banyak cerita sih sebenarnya. Tapi yang menurut Bapak yang paling melekat saat itu apa sih Pak? Saya betul ya Pak ya. Saya di PKS Sulung tahun 2006. 2006 ya. betul, Ya. oke.
PKS Sulung sebenarnya yang susah-susahnya kayaknya nggak begitu ya. Mm-mm. Tapi bangganya itu. Wow, ada Ya. kebanggaan berarti ya. Kenapa saya bilang bangganya? PKS Sulung, kebun kita masih kebun-kebun baru. Oke, Ya. betul. Saya termasuk saya oke lah. Nah kira saya orang hebat juga itu waktu. Ya kan? Iya. Ya. Kenapa? CPO kita itu kan jual ke SAP. Oke. Ya Pak? Yang chip yang Di- SAP ini yang di Kalap. Kalap, Ya. yes. Waktu kita itu EPPA kita 1 koma. Dengan Oh. kita sudah mendapatkan OE 22, 23 itu PKS Sulung. Wih, Itu di zaman itu. zaman itu ya, Iya, Pak ya. Dengan EPPA 1 koma. Hmm. Harga kita itu yang paling istimewa lah di SAP. Ya kan? Special price ya, Pak Ya, ya. semua manajer-manajer dari semua pabrik yang diterima CPO-nya itu di SAP Mm-mm. diundang. Kebetulan waktu itu manajer saya dulu namanya Pak Mualim. Mm-mm. Ya. Oh, Pak Saya Mualim dulu tuh ya. betul, betul. Oh ya. iya. Oke, kau yang hadir ya. Mm-mm. Wah, dengan senang hati saya pergi. Mm-mm. Kebetulan ketemulah teman saya yang di Sinamas yang ada dimutasikan di Indoturba itu. Oke, Ya. iya. Itu manajer di situ. Oh, Oke. saya tak ketemu. Sudah manajer kak kau? Kata dia. Oh, ini Bapak udah manajer satu. Bukan, baru masih asisten. Asisten kan? Karena itu waktu kan diundang manajer. Oh iya, menghadiri aja mewakili. Oke. Dan sudah Udah manajer Kak. kak kau? iya. Bukan asisten les. Nah, oke. Setelah diinfokan itu dari PT SAP itu menyampaikan bahwa The best-nya mungkin, Pak. yang kita terima yang terbaik ini adalah dari SS Sawit Sumber Mas Serana. Gue. Balun TBK waktu Ya, itu. satu belum TBK ya, benar-benar. Ya. Kaget temanku itu. Ya. Iya. Akhirnya kawan setelah selesai itu juga ternyata menempong mantan manajerku sama-sama di Binamas ini. Binamasnya. Waktu itu manajerku di sana orang Jawa Barat namanya Pak Kumara. Di Kaltim dia membangun pabrik. Siapa tahu masih melihat podcast ini, Pak, jangan. Semoga, ya Iya, kan? iya. Ya, kira-kira begitu. Ternyata memang Yahya hebat dia kan. Iya. Ya kan? Jadi Nah telepon saya itu manajerku. Ya. Oke. Wih, nomor Pak Kumara ini kan ganti saya. Kebetulan saya waktu itu dulu di Rem ya kan. Melihat orang menurunkan buah. Woi, bosku ini. Assalamualaikum Pak, ya kan? Iya. Ya. Saya dengar katanya di situ kau EPPA-nya paling bagus. Saya bilang, betul Pak. Ya, jangan kau itu ganti-ganti nomor HP-mu. Saya bangun pabrik ini. Kalau nanti jadi pabrik ini, kau ke sini ya. Udah mulai Ya. ditarik-tarik Ya dia. itu artinya begitu waktu itu. Ya kan? Iya, Ini. betul. Saya bilang, baik Pak. Jadi pabrik betul nah hubungi saya beliau. Oh, gitu. Ya. Ya. Ini kau ke sini. Tahun Ya. berapa itu, Pak? Ditawar itu. Masih awal-awal tahun 2006 itu. Oh, Ya masih kan? awal-awal Masih kerja di ya, Pak ya. 2006 ya Iya, kan? di CBI. Itu ya kan? Oke. Pak, biarin aja saya dulu cari-cari ilmu di sini. Nanti kalau saya pandai terserah Bapak, ya kan? Ya kayak gitu. Iya, oke. Oh, jadi itu yang membuat menarik ya, dengan level Bapak saat itu Iya. mewakili PKS, punya nama, kebetulan juga juara pula ya, paling terbaik tadi Yang ya. terbaik, bukan saya yang Kualitas terbaik. terbaik. Perusahaan kita. Perusahaannya terbaik, jadi punya nama. Iya. Terangkat pula nama Pak Yahya di ya, dunia luar sana artinya di ternyata ya. teman-teman saya kan. Oh, iya. Dari Tadi situ lah, Pak. mungkin saya dengan dia nggak sepele mungkin saya waktu sama setelah saya di CBI ya di Iya. Tanjung Lingga waktu itu. Iya. Mbak Yahya, nah, itulah yang hubungin manajerku dulu ya. Oh, oke, jadi tawaran-tawaran mulai masuk nih. Ya, adalah tawaran ya itulah waktu. Oh. Cuma Pak, biasa dulu cari-cari ilmu di sini. Iya. Betul. Hmm. Oke, jadi situ perjalanan panjang ya Pak ya, dari PKS terus Bapak sudah muter-muter hampir di PKS di Seluruh CBI ini mungkin udah Regional Bapak udah 1. Regional 1 semua udah Regional katam 1, ya, iya, udah betul. dijajani Sulung sama aja beliau. sudah 4 kali, Nate 4 kali, Oi, Swayap 2 kali. berarti Bapak di CBI ini hampir berapa tahun nih Pak? Hampir mau 2006 sekarang 2005 bulan 2 nanti berarti sudah 19 ya. 19 20 kah? hampir mau 20 tahun. Iya. Oh, ini lah hebatnya siku. Nah, ingat Iya, semua iya. kalau saya biasa 20, Pak orang hampir bilang, mau 20 tahun dia berkarir di sini.
satu pertanyaan tuh yang jadi menggelitik mungkin nama sobat-sobat CBI di sini. Apa yang bikin Bapak bisa selama itu Bapak di CBI ini, Pak? Ya, saya. Nah, sharing aja kita nih, Ya, Pak. iya betul. Saya itu betul-betul bangga di CBI, makanya saya betul-betul lama, Pak. Iya, kenapa itu? Karena satu, pemiliknya, Pak. Pemiliknya. Pak Onel ini Oke. selalu kalau dulu itu, Pak, awal-awal kami Pak ini CBI itu, Pak Onel itu minimal 2 kali nelpon. Oh, ada Dan kedekatan dia setiap tersendiri ya, nelpon Pak ya. itu, dia tidak pernah mengatakan bagaimana Pak Bre atau minimal mana Pak Breku. Nah, Selalu ngomongnya, bagaimana Pak Bremu Yahya? Pak pabrik. Breku ini. Nah, Jadi saya bangga rasanya. punya pabrik gitu ya. Jadi ada sense belongingnya iya. dibangun dari Di situ seorang saya. pemilik perusahaan gitu. Bagaimana Pak Bremu Yahya? Oke. Bersih. Ya saya di hati saya, alhamdulillah diusahakan lah Pak. Jangan usahakan, pastikan. Itu. Ya. Jadi Bapak diminta untuk mencoba merasa memilikinya ya, Pak Iya. ya. Oke. Kedua yaitu ini ibaratnya di CBI ini Ya. ya keakraban kita antara saya di orang bawah Mm-mm. sampai ke direktur kayaknya apa Tidak namanya ada jarak. istilahnya, iya artinya keakrabannya itu ya. Oke. Karena Oke. saya disitulah juga paling bangga saya, paling terharu saya. Oke. Karena bulan apa waktu kita di Nata itu, Pak. Ya, Hmm. Lebaran. Lebaran, oke. Lebaran ya, Pak. Mm-mm. Itu saya nggak pernah saya lupakan itu, Pak. Mm-mm. Lebaran saya pernah kita itu antara Muhammadiyah dengan NU Beda. beda. Beda ya. Ya. Oke. Saya masih sahur itu, Pak. Ini cerita nih. Ya. Oke. Saya masih sahur. Ya. Hmm. Ternyata Pak Pala menelpon. Ya. Ya, kok berlebaran kah? Ya. Ada tape kah kata dia. Mungkin karena orang Sulawesi itu identik dengan tape ya. Iya, iya, betul. Nah, akhirnya wah ada Pak, kalau tape nggak ada Pak. Tapi ini kalau buras ada. Tapi kau sudah lebaran. Ini istriku sudah siap untuk Lebarannya. persiapan lebarannya. Ya kan? Ya lebaran sudah Pak. Padahal belum. Baru ya Padahal kan? masih puasa saat itu Datang ya. betul lah beliau bersama supirnya. Di Oh. Natai itu Pak. Saat itu Pak Fala sebagai apa, Pak? Direktur perkebunan istilahnya Oh, waktu masih itu. CEO lah, direktur Iya, perkebunan saat itu perkebunan ya. waktu itu, ya. Iya, iya. Ah. Ya, Ya, sama tinggal Rimbun begitu ya. Oh, iya. Tapi belum bersama waktu itu dengan Pak Oh. Rimbung. Datang dia, kita siapkanlah itu karena memang sudah masakan istriku sudah siap. Iya. Banyak ya. Kita hubungilah Pak Rimbung. Gimana ya? Oh ya, dengan sangat senang Pak, ya kan? Dah, nah telepon Pak Rimbung. Datang betul Pak Rimbung Pak di situlah saya betul-betul. Saat itu direktur Ya. datang berarti ya. Iya, Wah, di salah satu PKS Dan- beliau gitu ya. di rumah. Oh, ya di kan? rumah ya, ya. Di mes. Di mesnya. Oke, oke. Masih di mes G2 itu G2. di Natai. Iya, iya. Ya. Dan di situ memang ada nasihatnya Pak Rimbung sama saya, Pak. Oke. Ya. Ya, jangan lagi kau keluar-keluar. Jangan kau cari perusahaan lain lagi. Ya. Banyak kawan-kawanmu itu yang keluar. Ngapain kau mau cari-cari yang beda-beda 1 juta, 2 juta. Oke. Oke. Ya kan? Kemudian tadi Bapak sampaikan ya, bahwa sudah berkarir di sini sudah berapa lama? 19 sampai 20, hampir mau 20 tahun ya katakan Betul. gitu ya. Bahwa ada kenapa lama? Salah satunya memang ownernya ya Pak ya. Ownernya Bapak pemilik perusahaan kita, Bapak Haji Abdul Rasyid kan memberikan apa ya? Semacam perasaan bahwa pekerjaan itu adalah milik dia juga. Pabrik itu milik Iya, bukan situ pekerjaan juga. milik Ya. saya. Artinya pabrik itu. milik 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 Bapak saya. kan ya. Jadi membuat kita merasa memiliki untuk jadi, kalau namanya memiliki berarti kan menjaga betul-betul, merawat betul-betul, jangan sampai pabrik itu rusak. Mungkin gitu ya Pak ya. Jangan sampai pabrik itu kotor karena milik kita, karena mata pencarian di situ kita. Kalau nanti rusak kan akan mengganggu mata pencarian kita juga gitu ya maksudnya ya Pak ya. Betul. Jadi ada dibangun seperti itu. Kemudian pimpinan-pimpinannya juga cukup perhatian ya, saya Betul. bilang gitu ya. Hampir
ada momen Lebaran pun dia sempatkan untuk datang untuk menghadiri ya acara di situ. Kemudian Pak, ke Ibu nih, support dari Ibu nih Bu. Nah, saya boleh tanya ke Ibu boleh kan Pak? Izin ya Pak ya, mohon maaf nih, Sobat JBI ini. Ke Ibu nih sekarang nih kita. Ke Ibu, Bu, Ibu kan udah berapa tahun menikah Bu? Dengan Bapak ini, Pak Yahya? 27. 27 tahun kan gitu. Wah, Udah ikut naik Bapak nggak, kemana-mana ya pastinya Bu. Iya. Wah, apa tipsnya Bu? Biar Bapak ini selalu udah kerja yang bagus kayak gitu-gitu. Kan pasti ada ya Bu ya. Gimana Bu? Bisa sharing nggak Bu dengan kami nih Bu? Ya, itu saling kepercayaan aja. Saling percaya. Oh gitu ya. Yang penting selama nggak neko-neko kan. Tuh, catat tuh Sobat JBI tuh. Jangan neko-neko apa ya. artinya itu? Emang neko-neko apa ya Bu ya? Apa tuh yang neko-neko ini? Jadi apa neko-neko. Terus kalau misalnya komunikasi Bu, dari zaman dulu nggak ada HP, ya kan Bu. Terus sekarang ada HP, cara komunikasinya kan beda ya Bu ya. Apa sekarang ada Facebook, ada Bapak punya Facebook, sosial media banyak ya. Ibu nih sosial media, Ibu tahu sosial media Bapak? Tahu ya, Pak? Tapi saya Pak kalau mau saya bilang mau luruskan itu ya. Saya itu HP cuma taunya menelpon dangang mau WA sekarang. Dulu HP saya itu sebelum ada WA cuma SMS. Ya, SMS zaman dulu ya. Ya, berarti jadi beliau aman lah dia. Oh, aman. Oh. Nih. Berarti kebetulan Pak Yahya tidak banyak komunikasi dengan pihak luar kan gitu Iya, ya, Pak? iya, iya. Dengan sosial media. Jadi juga cukup taunya telepon sama SMS kalau zaman dulu kan gitu. Tapi Ibu, apa yang bikin Ibu percaya dengan Pak Yahya nih Bu? Dengan tampang atau muka seperti Pak Yahya ini Ibu percaya Bu? Percaya, Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Jadi tapi memang salah satu kunci ini ya saling support itu memang percaya ya. Memang punya motivasi sendiri ya terkait dengan ini bahwa namanya berkeluarga itu kan pasti untuk kepentingan keluarga. Bapak bekerja itu kan juga motivasinya untuk keluarga pastinya ya Bu ya. Jadi membuat itu saling percaya dan itu membuat Bapak dan Ibu komunikasinya juga lebih baik kan gitu dengan cara seperti itu. Pak, Bu, kalau misalnya komunikasi seperti itu pasti ada kelahi-kelahinya kan. Waktu Bapak sih ngapain pindah-pindah, ngapain Bapak terima-terima, gitu ada nggak sih Bu? dia saya jawab itu karena ya betul ya. Dia terasa saya itu ya waktu saya dari Nate mau dipindah ke Selangkun. Oh gitu ya. Dia betul-betul di situ dia baru betul-betul kayaknya mau ikut campur. Oh sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Udah ikut aja gitu ya. Waktu itu kenapa? Karena mungkin. waktu itu bukan Pak, mau masuk bulan puasa. Oh oke. Langsung repot saya ya, Pak, mendadak dipindah ke Selangkun. Salah satu PKS yang lain ya. Mungkin jaraknya cukup dia lumayan cuma ya. minta bisa gak sekalian setelah Lebaran. Oke, benar. Ya. Okay. Apa jawaban saya kalau saya ya keinginan manajemen ya begitulah. Ya kan? Akhirnya waktu itu kan saya nggak apa-apa saya ngomong bahwa waktu itu pimpinanku Pak Mualim. Oh ya. Ternyata dia kan sahabatnya dengan istrinya. Nah temuilah Pak Mualim. Okay. Pak bisa, tapi akhirnya Pak Mualim ya keinginan manajemennya begitulah. Kita jalani lah. Betul. Berarti ya memang namanya saya juga tugas kasih semangat ya. Sering sih sebenarnya bukan sering artinya biasa. Ya jangan kamu mutasi begitu. Pernah saya senyak sekali, aku lupa juga itu Pak. Oke. Ya. Saya waktu itu di PKS Sulung mau tahun baru ini Pak. Nggak pernah, artinya kita turun ke Pangkalan Buntu ya untung kalau sekali sebulan, apalagi itu kan jalanan masih jalan itu Sulung masih naik turun ya gitu kan. Saya sudah sudah izin sama pimpinanku Pak, besok saya antar anakku ke Pangkalan Buntu. Oke siap, luar biasa ya. Oke. Terima kasih Pak Yahya, Ibu sudah meluangkan waktu ya ini. Semoga nanti sharing Bapak Ibu sekalian ini, Pak Yahya dan Ibu bisa bermanfaat buat sobat-sobat CBI yang berada di luar sana ya Pak ya. Mungkin ada yang usianya masih mungkin seusia anak-anak Bapak ini mungkin yang menonton ini kan. Dan ada juga yang sudah mungkin berkarirnya lama, jadi menginspirasi nih
bapak-bapak atau sobat-sobat CBI yang di luar sana. Semoga contoh atau sosok seorang Pak Yahya ini bisa ditiru oleh sobat-sobat CBI di luar sana. Oke, terima kasih sobat CBI. Semoga dengan adanya sharing ini menginspirasi teman-teman atau sobat-sobat CBI yang ada di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel ini. Semoga ini channel semakin besar, semakin bermanfaat, dan bisa kita sharing keluar di luar sana. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Ya, dukungannya yaitu menyiapkan sarapan pagi, sepulang kerja siapkan makanan. Ya, harapan untuk kedepannya ya sehatlah, sehat, sayang kepada istri, anak, dan keluarga.